Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat semua. Selamat datang di channel Wonopotro. Semoga kita selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, dan bila mana di antara keluarga kita ada yang sakit, semoga cepat sembuh. Amin. Dalam kesempatan ini, kami akan menyajikan kisah-kisah nyata yang penuh makna, menggugah hati, dan memberikan pelajaran berharga dari perjalanan hidup yang penuh warna. Apakah itu kisah perjuangan, keberhasilan, atau momen-momen reflektif? Semuanya kami hadirkan dengan harapan dapat menyentuh hati dan memberikan semangat baru bagi setiap penonton. Jangan lupa untuk subscribe, dan terima kasih telah bergabung dengan kami. Selamat menikmati cerita-cerita inspiratif di Wonopotro. Di bawah sinar bulan purnama di desa Boyolali, seorang anak kecil bernama Trubus duduk di beranda, memeluk kalung peninggalan ibunya yang telah tiada. Di rumah besar yang seharusnya penuh kehangatan, ia justru merasa terasing, dihantui kenakalan adik-adiknya dan sikap ibu tiri yang tak pernah adil. Dengan doa neneknya sebagai pelita, Trubus memutuskan pergi ke Semarang, membawa mimpi besar di pundak kecilnya. Akankah ia mampu mengubah nasibnya, atau justru tenggelam dalam kerasnya hidup di kota? Ini adalah kisah perjuangan Trubus, anak desa yang mengejar cahaya di ujung kegelapan. Desa di Boyolali terhampar tenang, dikelilingi sawah hijau yang bergoyang ditiup angin. Di tengah desa, berdiri rumah besar keluarga Pak Sukaryo, tempat Trubus, anak sulung berusia 7 tahun, menjalani hari-harinya dengan luka di hati. Ibunya, Kartini, telah pergi selamanya, meninggalkan Trubus dalam pelukan neneknya, Embok Sari. Namun, kehadiran ibu tiri, Bu Wulan, dan adik-adiknya, Yoyok dan Yeni, mengubah rumah besar itu menjadi arena penuh cobaan. Kenakalan demi kenakalan menghantam Trubus, membuatnya merasa tak lagi punya tempat di keluarganya sendiri. Di sudut hatinya, Trubus menyimpan mimpi, menjadi anak yang membanggakan ibunya di surga. Dengan restu Embok Sari dan kalung peninggalan Kartini sebagai pegangan, Trubus mengambil keputusan berani, meninggalkan Boyolali menuju Semarang, kota yang asing baginya. Tanpa uang, hanya bermodalkan doa dan tekad, ia memulai perjuangan. Akankah Trubus menemukan jalan menuju mimpinya, atau justru terjebak dalam kerasnya hidup? Ini adalah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan seorang anak desa yang menolak menyerah pada nasib. Di sebuah desa di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, hiduplah Trubus, anak sulung Pak Sukaryo dan almarhumah Ibu Kartini. Rumah besar keluarga mereka berdiri megah di tengah sawah hijau, namun bagi Trubus yang berusia 7 tahun, rumah itu terasa kosong. Ibunya meninggal saat ia masih kecil, meninggalkan luka mendalam. Trubus diasuh oleh neneknya, Embok Sari, seorang wanita renta yang penuh kasih. Embok Sari sering menceritakan kisah kebaikan Kartini, membuat Trubus merasa ibunya masih ada dalam doa-doa malamnya. Pak Sukaryo menikah lagi dengan Bu Wulan, yang melahirkan Yoyok dan Yeni. Keluarga tinggal bersama di rumah besar, namun dengan dapur terpisah. Bu Wulan memanjakan anak-anaknya, yang tumbuh nakal dan sering mengganggu Trubus. Yoyok suka menyembunyikan buku Trubus, sementara Yeni mencoret-coret tugas sekolahnya. Bu Wulan selalu membela mereka, berkata, "Trubus, mereka cuma bercanda." Trubus hanya diam, menahan sakit hati. Pak Sukaryo dan Embok Sari, yang sibuk bekerja di sawah dan mengurus rumah, tidak menyadari penderitaan Trubus. Suatu malam, Trubus duduk di beranda bersama Embok Sari, memandang bulan purnama. "Nak, hidup penuh cobaan, tapi Tuhan selalu punya rencana untuk orang sabar," kata Embok Sari, memegang tangan Trubus erat. Kata-kata itu menjadi pegangan Trubus. Ia bermimpi menjadi anak yang membanggakan ibunya di surga, meski kenakalan adik-adiknya semakin membuatnya merasa asing di rumah sendiri. Trubus mulai menghabiskan waktu di sawah, membantu tetangga, atau berdoa di makam ibunya. Di sana, ia menemukan ketenangan. Namun, sebuah insiden mengubah segalanya. Yoyok sengaja menumpahkan air di kasur Trubus dan menyalahkannya. Bu Wulan memarahi Trubus di depan keluarga, sementara Yoyok terkikik. Trubus menatap neneknya, berharap pembelaan, tapi Embok Sari hanya menghela napas,
terlalu lelah untuk ikut campur. Malam itu, Trubus menangis di kamar, berdoa agar Tuhan menunjukkan jalan keluar. Kehidupan Trubus semakin sulit. Yoyok dan Yeni tak henti mengganggunya, dari merusak sepatunya hingga menuduhnya mencuri makanan. Bu Wulan selalu mendukung anak-anaknya, membuat Trubus merasa tak punya tempat. Pak Sukaryo, yang pulang larut malam, hanya berkata, "Sabar, Bus," tanpa tahu sejauh mana penderitaannya. Trubus ingin mengadu pada Embok Sari, tapi ia tak tega membebani neneknya yang semakin lemah. Suatu sore, sepupu jauh bernama Mas Joko berkunjung dari Semarang. Ia bercerita tentang kota yang penuh peluang, tempat anak-anak bisa sekolah sambil bekerja. Trubus mendengar dengan penuh harap. Malam itu, ia berbicara pada Embok Sari, "Embor, aku ingin ikut Mas Joko ke Semarang. Aku ingin sekolah dan jadi orang yang membanggakan ibu." Embok Sari menangis, tapi ia tahu Trubus tak bisa bertahan di rumah. "Pergilah, Nak. Bawa doa Embok dan restu ibumu," katanya, memberikan kalung sederhana peninggalan Kartini. Keesokan harinya, Trubus berpamitan. Pak Sukaryo terkejut, tapi tak bisa menahan. Bu Wulan hanya tersenyum tipis, seolah lega. Yoyok dan Yeni tak peduli, sibuk dengan mainan mereka. Dengan tas kecil berisi pakaian dan doa, Trubus naik angkot bersama Mas Joko, menatap rumah besar yang kian menjauh. Di hati, ia berjanji akan kembali dengan keberhasilan untuk Embok Sari dan ibunya di surga. Tiba di Semarang, Trubus tinggal di rumah sederhana Mas Joko di pinggir kota. Mas Joko, seorang pedagang, tak bisa membiayai Trubus, tapi ia membantu mendaftarkannya ke SMP negeri. Trubus harus mencari uang sendiri untuk sekolah. Dengan tekad kuat, ia mulai bekerja serabutan, mencuci mobil, menyemir sepatu, dan berjualan asongan di pasar. Setiap malam, ia belajar di bawah lampu redup, mengingat nasihat Embok Sari. Meski lelah, Trubus merasa bebas untuk pertama kalinya. Semarang adalah dunia baru bagi Trubus. Pagi-pagi, ia sudah menyemir sepatu di perempatan, tersenyum pada pelanggan meski kaki terasa pegal. Siang, ia mencuci mobil di bengkel kecil, menyisihkan upah untuk membeli buku bekas. Sore, ia berjualan kacang rebus di pasar, berteriak hingga serak. Malam, ia belajar di kamar kecilnya, sering tertidur di atas buku. Mas Joko mengagumi ketekunannya, kadang memberi nasi bungkus sebagai dorongan. Di sekolah, Trubus pendiam, tapi cerdas. Guru-gurunya memperhatikan potensinya. Bu Sari, guru matematika, sering memuji kerapian tugasnya. Namun, tak semua teman menyukai Trubus. Beberapa anak kaya mengejeknya karena pakaiannya lusuh. Anak kampung. Trubus hanya diam, mengingat doa ibunya. Ia fokus pada pelajaran, bertekad membuktikan bahwa ia bisa sukses. Suatu hari, Trubus hampir putus asa. Upahnya dirampas preman pasar, membuatnya tak bisa bayar uang sekolah. Ia duduk di tepi kali banjir kanal, menangis memandang kalung peninggalan ibunya. Tiba-tiba, seorang pedagang bernama Pak Hadi mendekat. "Nak, jangan menyerah. Orang miskin cuma punya dua harta, doa dan kerja keras." Pak Hadi memberi Trubus pekerjaan tetap di tokonya, mengangkut barang. Trubus bersyukur, merasa Tuhan mendengar doanya. Di Boyolali, Embok Sari merindukan Trubus. Ia sering berdoa di makam Kartini, memohon agar cucunya selamat. Pak Sukaryo mulai menyadari kekosongan rumah tanpa Trubus, tapi Bu Wulan selalu mengalihkan pembicaraan. Yoyok dan Yeni masih nakal, tak peduli pada kepergian Trubus. Namun, sebuah surat dari Trubus berisi uang kecil dan tulisan, "Buak, aku sekolah di Semarang," membuat Embok Sari menangis bahagia. Trubus mulai menunjukkan bakatnya di SMP. Ia selalu masuk 3 besar di kelas, meski harus bekerja keras. Bu Sari, guru matematika, menawarkan les gratis setelah sekolah, melihat potensi Trubus. "Kamu bisa masuk SMA favorit kalau terus begini," katanya. Trubus bersemangat, tapi tantangan baru muncul. Anya, teman sekelas yang iri, menyebarkan gosip bahwa Trubus nyontek. Trubus dipanggil kepala sekolah,
Tapi ia berhasil membuktikan kejujurannya dengan mengerjakan ulang soal di depan guru. Di pasar, Trubus juga menghadapi masalah. Preman yang pernah merampas uangnya kembali mengancam. Trubus tak takut melaporkan preman itu ke petugas pasar dengan bantuan Pak Hadi. Preman itu akhirnya ditangkap, dan Trubus mendapat rasa hormat dari pedagang lain. Pak Hadi mulai menganggap Trubus seperti anak sendiri, kadang mengajaknya makan malam bersama keluarga. Namun, kabar dari Boyolali membuat Trubus cemas. Embok Sari jatuh sakit, tapi tak mau memberitahu. Pak Sukaryo mengirim surat melalui tetangga, meminta Trubus pulang. Trubus bimbang, ia tak ingin meninggalkan sekolah, tapi ia khawatir pada neneknya. Ia mengirimkan semua tabungannya untuk Embok Sari, meski itu berarti ia harus bekerja lebih keras. Tuhan, lindungi Embok, doanya setiap malam. Di tengah tekanan, Trubus menemukan hiburan kecil. Ia berteman dengan Rina, anak pedagang di pasar yang juga berjuang. Rina sering berbagi bekal dan cerita, membuat Trubus merasa tak sendiri. Kita sama, Trubus. Kita harus kuat, kata Rina. Persahabatan mereka menjadi penyemangat, meski Trubus masih merancang beban besar. Trubus semakin menonjol di sekolah. Ia memenangkan lomba cerdas cermat tingkat kota, membawa pulang piala kecil yang ia kirim ke Embok Sari. Di pasar, ia dipercaya Pak Hadi untuk mengelola catatan penjualan, meningkatkan penghasilannya. Trubus mulai menabung untuk SMA, bermimpi menjadi guru seperti Bu Sari, yang telah banyak mengubah hidupnya. Namun, cobaan kembali datang. Bu Wulan mengirim kabar bahwa Yoyok sakit keras, meminta Trubus pulang untuk membantu keluarga. Trubus curiga, tapi ia tak bisa mengabaikan adiknya. Ia kembali ke Boyolali, hanya untuk menemukan Yoyok sehat dan Bu Wulan meminta uang tabungannya untuk pengobatan. Trubus kecewa, tapi ia tak mau bertengkar. Ia hanya berkata, uang saya untuk Embok dan sekolah saya. Bu Wulan marah, tapi Trubus teguh pendirian. Di Boyolali, Trubus melihat Embok Sari semakin lemah. Ia menghabiskan malam berbincang, berjanji akan membawa neneknya ke Semarang suatu hari. Embok Sari tersenyum. Aku bangga padamu, nak. Teruskan mimpimu. Trubus kembali ke Semarang dengan hati berat, tapi lebih yakin pada tujuannya. Ia berdoa agar Tuhan memberi umur panjang untuk Embok Sari. Trubus bekerja lebih keras demi mengejar mimpinya masuk SMA favorit. Ia mengikuti tryout dan les tambahan dari Bu Sari, sambil tetap bekerja di toko Pak Hadi. Rina, sahabatnya, selalu menyemangati, kadang membantu Trubus belajar. Di pasar, Trubus juga mulai dikenal sebagai anak yang jujur dan pekerja keras, mendapat banyak doa dari pedagang. Kabar dari Boyolali kembali membuat cemas. Embok Sari masuk rumah sakit karena jantungan. Trubus pulang segera, menemukan neneknya terbaring lemah. Embok, aku akan lulus SMP dengan nilai terbaik untuk Embok, janji Trubus, menahan air mata. Embok Sari memegang tangannya. Aku sudah bahagia melihatmu jadi anak hebat, Bus. Trubus kembali ke Semarang dengan tekad membara. Di ujian akhir SMP, Trubus memberikan segalanya. Ia belajar hingga larut, mengingat doa ibunya dan janji pada Embok Sari. Ketika hasil diumumkan, Trubus menjadi lulusan terbaik di sekolahnya. Ia menangis bahagia, memeluk Rina dan Bu Sari. Piala dan piagamnya ia bawa ke Boyolali, meletakkannya di samping Embok Sari yang mulai pulih. Ini untuk Embok dan Ibu, katanya. Embok Sari tersenyum, air matanya berlinang. Trubus diterima di SMA favorit di Semarang dengan beasiswa penuh. Ia terus bekerja di toko Pak Hadi, yang kini menganggapnya seperti keluarga. Rina juga lulus dan masuk SMA yang sama, mempererat persahabatan mereka. Trubus mulai menabung untuk membawa Embok Sari ke Semarang, ingin merawat neneknya di masa tua. Di Boyolali, Pak Sukaryo akhirnya menyadari kesalahannya. Ia meminta maaf pada Trubus karena tak melindunginya dari Bu Wulan. Kamu anak yang kuat, Bus. Ibu kamu pasti bangga, katanya. Yoyok dan Yeni, yang mulai berubah, meminta maaf atas kenakalan mereka. Trubus memaafkan, tapi ia memilih fokus pada mimpinya.
Suatu hari, Trubus membawa Embok Sari ke Semarang. Ia menyewa kamar kecil untuk mereka berdua, menghiasnya dengan foto Kartini. Embok Sari tersenyum lebar. Ini seperti mimpi. Nak, kamu membahagiakan Embok. Trubus menjelaskan bahwa semua ini berkat doa ibunya dan kasih neneknya. Trubus melanjutkan sekolahnya dengan penuh semangat, bermimpi menjadi guru untuk membantu anak-anak miskin seperti dirinya. Setiap malam, ia berdoa di samping Embok Sari, bersyukur atas perjalanan hidupnya. Ia mengatakan, saya Trubus. Tuhan, terima kasih semua telah memberitahu saya jalan. Saya telah membahagiakan nenek saya, dan saya tahu saya telah membuat ibu di surga tersenyum.